Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas suatu konsep ya, konsep refleksi gitu ya. Dalam hal ini dibatasinya cuma membahas bagaimana mencerminkan suatu garis gitu ya terhadap garis lain yang tidak sejajar gitu. Ya, jadi cerminnya itu tidak sejajar dengan garis tersebut gitu ya. Misalkan kalau dalam ilustrasi ini garis yang akan dicerminkan itu adalah MA ya, yang mempunyai gradien MA gitu ya, garis MA asal ya gitu. Kemudian cerminnya memiliki gradien MC gitu ya. Kemudian nanti bayangannya adalah garis yang memiliki gradien MB gitu ya. Kenapa indeks B? Ya karena bayangan gitu ya, biar mudah aja ya. C itu cermin, A itu adalah garis asal yang akan dicerminkan. Ya, seperti itu. Misalkan soalnya adalah suatu garis, misalkan garis asalnya adalah 2x min 3y plus 5 sama dengan 0, jadi ini akan dicerminkan gitu ya. Kemudian cerminnya sendiri yang tidak sejajar dengan garis asalnya adalah x tambah 5y plus 6 sama dengan 0. Ya. Pertanyaannya adalah bayangan garis MB-nya bagaimana gitu. Ya. Ya mungkin di antara kalian ada yang berpikir, gampang aja, mungkin kita bisa menggunakan rotasi gitu ya, transformasi dan rotasi gitu. Ya silakan aja dicoba gitu ya. Tapi Master pernah menelaah masalah tersebut ya, dan itu cukup memberikan solusi yang agak panjang gitu ya. Langkahnya, stepnya agak panjang dan sedikit complicated dalam hal aljabarnya gitu ya. Nah, cara yang paling mudah adalah atau mungkin mau teman-teman mau coba mengerjakan dulu, silakan di pause video ini ya. Silakan dikerjakan ya. Tapi kalau nanti udah mentok karena aljabarnya rumit plus segala macam, ya silakan video ini diteruskan kembali ya. Karena ini adalah versi jawaban dari Master sendiri ya. Gitu. Master sendiri memandang soal ini itu adalah seperti kayak kalau cermin itu seolah kayak mendahului gitu ya, mendahului garis asalnya gitu dalam hal sudut gitu ya. Maka nanti pasti sudut alfa itu adalah selisih sudut antara cermin dikurangi asal gitu ya. Kemudian cermin itu karena seolah kayak tertinggal dari bayangannya gitu ya, maka nanti sudut cermin dikurangi sudut bayangan itu menjadi minus gitu ya, gitu karena dia tertinggal gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu nanti kita akan berkutat dengan selisih tangen ya, karena gradien itu kan adalah tangen ya, sudut terhadap sumbu X positif ya. Kemudian kita juga akan menggunakan prinsip konversi dari tangen alfa menjadi min tangen alfa itu hubungannya apa ya. Jadi karena berhubungan dengan gradien dan tangen, maka pertama-tama tentu saja kita harus mencari tahu dulu gitu ya, gradien asal itu berapa gitu ya. Dari persamaan garis 2x min 3y plus 5 sama dengan 0 ya. Maka dengan mudah kalau kita konversikan ke bentuk y sama dengan mx plus c, kita akan dapatkan dengan mudah bahwa gradiennya adalah 2/3 gitu ya. Kemudian untuk cerminnya gitu ya, dengan mudah kalau kita konversi ke y mx tambah c ya, kita akan dapatkan gradiennya adalah min 1/5 gitu ya gitu. Nah, kemudian kita dari trigonometri sudut majemuk ya, kita bisa tahu bahwa tangan A min B itu adalah tangan A min tangan B ya, dibagi dengan 1 plus tangan A kali tangan B gitu ya. Kemudian juga dari prinsip konversi sudut ya, kita tahu bahwa tangan min alfa itu adalah min tangan alfa gitu ya. Gitu. Sehingga kalau misalkan kita mencari tahu nilai tangan dari selisih sudut antara cermin dengan asal gitu, ya tinggal cermin kurang asal aja gitu ya. Gitu. Cermin kurang asal itu kalau kita masukkan ya, M cermin kurang M asal karena menggunakan rumus selisih tangan ya, tambah 1 plus M cermin kali M asal, itu adalah M cermin min 1/5, M asal min 2/3, 1 tambah min 1/5 kali 2/3 ya. Kemudian dengan manipulasi sistem bilangan gitu ya, atas bawah kita kali 15, maka kita akan dapatkan bahwa MC dengan MA itu nilai tangan sudut diantaranya adalah min 1 gitu ya. Mana kita ingat bahwasanya kalau min 1 ini kayaknya berhubungan dengan
45 derajat ya, minus 45 ya. Oke. Nah, kemudian dengan prinsip tadi yang Pastor katakan prinsip konversi sudut gitu ya. Kalau tadi MC kurang MA gitu ya, maka MC kurang MB pasti nilai tangannya adalah minus tangan alfa gitu ya. Jadi minus dari min 1 ya. Maka dengan demikian MC dikurangi MB dibagi 1 plus MC MB-nya harus minus dari minus 1 gitu ya. Dengan memasukkan harga MC berapa tadi min 1/5 ya. Min 1/5 ya. Kemudian kita kali silang ya. Kita akan dapat persamaan min 1/5 min MB gitu ya. Sama dengan 1 min 1/5 MB ya. Kalau kita selesaikan aljabarnya ya, aljabar single variable ini, maka kita akan dapatkan MB itu adalah minus 3/2 ya. Nah, ini udah terlihat ya bahwasanya kalau bayangan memiliki gradien min 3/2 sementara tadi asalnya 2/3 ya. Maka kalau dikalikan itu kan min 1 ya. Jadi artinya apa? Artinya antara bayangan dengan asal itu saling tegak lurus ya. Gitu. Juga terlihat sih karena nilai tangan selisih sudutnya itu adalah min 1 ya. Gitu. Jadi pasti di antara mereka tuh membentuk sudut 45 sehingga kalau dicerminkan pasti 45 tambah 45 90 tegak lurus ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan ya bahwasanya memang kedua garis tersebut ya yang bayangan dengan cerminnya itu tegak lurus ya gitu ya. Kita akan coba nanti diilustrasikan juga di Desmos ya bahwasanya memang benar konsep pencerminan menggunakan selisih tangan ini valid ya karena nilai jarak sudut antara garis bayangan dan garis asal itu 2 kali dengan sudut antara asal dengan cermin ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan cermin kan tadi kan cermin sama asal kan tidak sejajar ya. Artinya apa? Ada titik potongnya gitu ya. Nah, karena titik potong ini tadi terletak di cermin gitu ya, maka titik ini nggak akan dicerminkan gitu. Ya, justru merupakan titik jangkar gitu ya, jangkar pencerminan atau jangkar rotasi gitu ya. Nah, ini kalau kita cari titik potong antara asal dengan cermin ya, menggunakan dalam hal ini master menggunakan sistem bukan eliminasi tapi menggunakan substitusi ya. Gitu. Maka dengan metode substitusi kita akan dapatkan nanti nilai X itu min 43/13 dan nilai Y-nya adalah dengan metode substitusi kita dapat min 7/13 ya. Ketika titik ini dimasukkan sebagai titik yang dilalui oleh bayangan ya dan juga memenuhi persamaan bayangan ya, maka kita akan dapatkan nanti persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min 3/2X min 11/2 ya, atau kalau kita buat baku seperti cerminan asalnya maka akan menghasilkan 2Y kalau dikalikan 2 semua ruas ya, maka hasilnya adalah 2Y plus 3X plus 11 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba ilustrasikan ini dengan bantuan komputer di Desmos ya, kita lihat ya bahwasanya garis yang merah itu adalah garis asal ya, kemudian yang biru ini ada cerminnya gitu ya. Nah, kita lihat hasil bayangan tadi ya, hasil bayangan tadi itu tegak lurus dengan garis asalnya gitu ya, dan cermin itu tepat membagi sudut di antara keduanya menjadi 45 dan 45 ya. Makanya yang satu itu tangan selisih sudutnya 1 ya, yang satu lagi min 1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat di sini jauh lebih gampang kalau menurut Master. Silakan coba dengan menggunakan cara lain, cara mungkin dengan cara transformasi matriks yang rotasi gitu ya. Itu akan dengan pusat rotasi mungkin titik potong cermin dengan garis asal gitu, silakan ya, bisa aja gitu kan. Kalau master melihatnya jauh lebih simple dan lebih cepat menghitung menggunakan ini gitu ya, seperti itu. Oke, silakan aja dicoba ya dengan cara lain juga nggak apa-apa ya gitu ya. Cuman nanti nanti akan tahu sendiri bahwasanya kalau menggunakan cara lain itu ya lebih lebih rumit aljabarnya aja gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan selisih tangan ini bisa jauh lebih mudah ya, karena kita paling hanya melibatkan nilai gradien ya dan juga titik potong ya gitu untuk mendapatkan persamaan bayangannya ya gitu. Oke. Setelah kita dapat gradien bayangannya, tahu titik potong antara cermin dengan asal yang mana itu juga merupakan titik potong dengan bayangannya gitu ya.
Karena kan tadi kan itu ya, perpotongan antara cermin dengan A1 kan di titik cermin ya. Jadi makanya titik itu nggak akan dicerminkan gitu. Karena dia ada di cermin gitu ya. Oke, Master pikir cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada konsep matematika selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.